Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam video kali ini saya akan membahas secara lengkap tentang praktik perbankan syariah di Indonesia. Kita akan membahas mulai dari pengertian, landasan hukum, prinsip dasar, jenis lembaga, produk dan akad, hingga perkembangan serta tantangan yang dihadapi perbankan syariah di tanah air. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Maka wajar jika kebutuhan terhadap sistem keuangan berbasis syariah semakin tinggi. Sistem ini menjadi solusi alternatif dari sistem konvensional yang masih mengandung bunga atau riba. Bank syariah berperan penting dalam mendukung ekonomi umat, pemerataan kesejahteraan, dan pembiayaan sektor real. Melalui prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan, bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan sosial. 1. Pengertian dan landasan hukum. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah tidak mengenal sistem bunga, tetapi menggantinya dengan sistem bagi hasil dan akad kerjasama. 2. Tujuan: menciptakan keadilan ekonomi melalui sistem yang berbasis riba, mendukung kegiatan ekonomi halal, menyalurkan dana untuk kegiatan produktif, dan menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan berbasis nilai Islam. 3. Landasan hukum utama, yaitu yang pertama Al-Quran dan Hadis, larangan riba, gharar, dan maisir. 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai dasar sistem perbankan ganda atau konvensional dan syariah. 4. Fatwa DSN MUI, yaitu pedoman akad dan transaksi. 5. Peraturan OJK dan BI mengatur pengawasan dan tata kelola. Contoh ayat larangan riba, yaitu Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. 2. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. 1. Larangan riba atau bunga. Riba adalah tambahan yang diambil secara batil dan transaksi pinjaman meminjam. Bank syariah tidak mengenal bunga tetap seperti bank konvensional, tetapi menggunakan sistem nisbah bagi hasil. 2. Larangan gharar atau ketidakjelasan. Setiap transaksi harus jelas mengenai objek, harga, waktu, dan akadnya. 3. Larangan maisir atau spekulasi, yaitu tidak boleh ada unsur perjudian, spekulasi, atau ketidakpastian hasil. 4. Prinsip keadilan dan transparansi. Semua pihak harus mendapat haknya secara adil dan sesuai kesepakatan. 5. Prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Jika untung dibagi bersama sesuai nisbah, jika rugi ditanggung bersama sesuai porsi modal. 6. Prinsip kehalalan. Bank syariah hanya membiayai kegiatan usaha halal, pertanian, perdagangan, industri halal, pariwisata syariah, dan sebagainya. 3. Jenis lembaga perbankan syariah. Bank Umum Syariah atau BUS, yaitu dapat memberikan seluruh layanan perbankan seperti pembiayaan, simpanan, jasa transaksi, dan investasi. Contohnya Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan Bank Mega Syariah. 2. Unit Usaha Syariah atau UUS, yaitu merupakan unit khusus di bank konvensional yang menjalankan kegiatan syariah. Contoh sebelum merger dan BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. 3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, fokus pada pembiayaan skala kecil, UMKM, dan masyarakat desa, tidak menerima simpanan giro. Contohnya BPRS Harta Insan Karimah dan BPRS Amanah Ummah. Ciri utama bank syariah yaitu kepemilikan Dewan Pengawas Syariah atau DPS, transaksi berdasarkan akad, tidak ada bunga, dan penalti keterlambatan bersifat denda sosial atau takwid.
4. Produk dan akad dalam perbankan syariah. Produk bank syariah bisa dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa perbankan. Dalam penghimpunan dana, bank syariah menawarkan produk seperti tabungan, giro, dan deposito. Nasabah yang menabung di bank syariah tidak mendapat bunga, tetapi mendapat bagi hasil sesuai keuntungan usaha bank. Akad yang digunakan biasanya wadiah, yaitu titipan, dan mudharabah, yaitu kerja sama bagi hasil. Kemudian, dalam penyaluran dana atau pembiayaan, bank menggunakan berbagai jenis akad, antara lain murabahah, yaitu akad jual beli. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Nasabah membayar biaya sewa atas barang yang digunakan seperti kendaraan atau mesin. 3. Ijarah muntahiyah bil tamlik, yaitu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, mirip dengan sistem kredit tetapi tanpa bunga. 4. Musyarakah, yaitu kerjasama modal antara bank dan nasabah, di mana keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan. 5. Mudharabah, yaitu di mana bank sebagai pemilik modal mempercayakan dananya kepada nasabah untuk dikelola dalam usaha produktif dan hasilnya dibagi sesuai nisbah. 6. Salam dan istisna, yaitu digunakan untuk pembiayaan pesanan barang atau proyek manufaktur. Selain itu, bank syariah juga memberikan jasa keuangan berbasis syariah seperti wakalah, perwakilan, kafalah, penjaminan, gadai syariah, dan kard pinjaman kebijakan. Semua produk ini dibuat agar hubungan antara bank dan nasabah lebih adil dan tidak bersifat eksploitatif. 5. Struktur organisasi dan pengawasan syariah. Dalam struktur organisasi bank syariah terdapat beberapa unsur penting. Yang pertama adalah direksi dan komisaris yang menjalankan dan mengawasi kegiatan operasional. Yang kedua adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan semua produk dan kegiatan bank tidak bertentangan dengan syariah Islam. DPS memiliki peran besar karena mereka menjadi penjaga prinsip halal dan etika dalam semua kegiatan keuangan. Mereka memberikan nasihat, mengeluarkan rekomendasi, serta menilai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. DPS juga wajib melaporkan ke Dewan Syariah Nasional (MUI) sebagai lembaga tertinggi dalam fatwa keuangan Islam di Indonesia. 6. Perkembangan, tantangan, dan peluang. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang luar biasa, dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 yang menjadi pionir bank syariah pertama di Indonesia. Setelah itu berbagai bank syariah bermunculan dan pada tahun 2008 lahirlah Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah yang menjadi dasar hukum kuat bagi perkembangan industri ini. Tahun 2021 menjadi tonggak sejarah baru ketika 3 bank syariah milik negara, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia, yaitu BSI. Langkah ini menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Asia Tenggara. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan tantangan masih banyak masyarakat yang belum memahami sistem keuangan syariah dengan benar. Literasi keuangan syariah masih rendah dan masih ada anggapan bahwa bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang memahami keuangan syariah secara mendalam masih terbatas. Meskipun demikian, peluangnya sangat besar. Dukungan pemerintah semakin kuat
melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Potensi pasar muslim yang besar juga menjadi modal utama, apalagi tren global ekonomi halal semakin meluas, mulai dari makanan, wisata, hingga keuangan digital berbasis syariah. Implementasi praktik perbankan syariah di lapangan. Untuk memahami praktik perbankan syariah secara nyata, kita perlu melihat bagaimana prinsip-prinsip dan akad-akad tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari di bank syariah. Pertama, pada penghimpunan dana, nasabah dapat menabung dengan akad mudharabah atau wadiah. Dalam akad mudharabah, nasabah berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank sebagai pengelola. Keuntungan dari dana yang dikelola akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati. Sedangkan akad wadiah bersifat titipan, di mana nasabah menitipkan uangnya kepada bank dan dapat diambil kapan saja tanpa imbalan. Kedua, pada penyaluran dana, praktik yang sering digunakan antara lain murabahah dan musyarakah. Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan. Semua dilakukan secara transparan tanpa bunga, sedangkan dalam musyarakah, bank dan nasabah bekerja sama untuk membiayai suatu usaha, lalu keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing. Ketiga, dalam pembiayaan sosial, bank syariah juga menyalurkan dana qardul hasan, yaitu pinjaman kebijakan tanpa bunga untuk pendidikan, bencana, atau modal usaha kecil. Praktik ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat sesuai prinsip ukhuwah Islamiyah. 8. Inovasi dan digitalisasi perbankan syariah. Dalam era teknologi saat ini, bank syariah juga telah beradaptasi dengan kemajuan digital. Digitalisasi menjadi langkah penting untuk menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda yang terbiasa dengan layanan perbankan berbasis aplikasi. Pertama, hampir seluruh bank ini memiliki aplikasi mobile seperti BSI Mobile. Muamalah digitalisasi Islamic Network melalui aplikasi ini. Nasabah dapat melakukan transaksi seperti transfer, pembayaran zakat dan infak, pembelian pulsa, hingga pembiayaan digital dengan akad syariah yang jelas. Kedua, digitalisasi juga diterapkan dalam pembiayaan mikro dan UMKM. Banyak bank syariah menggandeng platform digital untuk mempercepat proses pembiayaan syariah tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. Ketiga, kehadiran vintage syariah atau teknologi keuangan syariah juga semakin berkembang. Contohnya, loan from peer to peer lending syariah seperti Alami, Investri Syariah, dan Amanah yang menyalurkan dana masyarakat ke sektor real dengan sistem bagi hasil. Inovasi digital ini menjadi bukti bahwa perbankan syariah terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. 9. Peran perbankan syariah dalam perekonomian nasional. Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pertama, bank syariah berperan dalam mendukung pembiayaan sektor real, terutama usaha mikro kecil dan menengah, yaitu atau UMKM. Karena berbasis aset dari kegiatan produktif, dana yang disalurkan bank syariah langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nyata. Kedua, bank syariah juga mendorong pemerataan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan tanpa bunga dan program sosial seperti zakat, infak, dan dana kebajikan. Melalui sistem ini, masyarakat kecil mendapatkan akses keuangan yang adil dan tidak menjerat. Ketiga, keberadaan bank syariah juga membantu stabilitas sistem keuangan nasional karena tidak menggunakan bunga dan spekulasi tinggi.
Sistem syariah cenderung lebih stabil menghadapi krisis keuangan. Dengan perannya yang begitu besar, bank syariah menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 13. Pendidikan dan literasi keuangan syariah. Salah satu faktor penting dalam perkembangan perbankan syariah adalah tingkat literasi masyarakat. Banyak masyarakat yang masih belum memahami bagaimana sistem perbankan syariah bekerja dan masih menganggapnya sama dengan bank konvensional hanya karena tidak menggunakan istilah bunga. Untuk itu, lembaga pendidikan, pemerintah, dan perbankan harus bekerja sama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Program edukasi bisa dilakukan melalui seminar, kampanye media sosial, pelatihan ekonomi syariah di sekolah dan kampus, serta kegiatan keuangan mikro berbasis pesantren. OJK juga telah meluncurkan program Gerakan Nasional Literasi Keuangan Syariah atau GNWKS untuk mendorong masyarakat memahami manfaat ekonomi syariah. Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih percaya dan tertarik menggunakan layanan bank syariah. Tantangan global dan masa depan perbankan syariah. Walaupun mengalami perkembangan pesat, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Beberapa tantangan tersebut antara lain persaingan ketat dengan bank konvensional yang memiliki modal dan jaringan yang jauh lebih besar. Kurangnya inovasi produk syariah sehingga beberapa layanan masih mirip dengan produk konvensional. Minimnya SDM ahli ekonomi syariah yang memahami baik prinsip Islam maupun manajemen keuangan modern. Kurangnya promosi dan sosialisasi sehingga sebagian masyarakat belum memahami keunggulan dari bank syariah. Namun di sisi lain peluangnya sangat besar. Dukungan pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKES, perkembangan industri halal, serta potensi digitalisasi yang luas menjadikan masa depan perbankan syariah di Indonesia yang cerah. Jika dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah di dunia. Nilai-nilai etika dan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga membawa nilai-nilai moral dan spiritual dalam praktik bisnis. Etika dalam perbankan syariah menekankan pada kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Setiap transaksi harus dilakukan dengan penuh amanah dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, bank syariah juga harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program seperti zakat perusahaan, infak, dan pembiayaan kebajikan. Dengan nilai-nilai etika ini, bank syariah bukan hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga alat membangun peradaban ekonomi yang berkeadilan dan berakhlak. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa praktik perbankan syariah di Indonesia telah berkembang menjadi sistem keuangan yang kuat, modern, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dibangun di atas prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, perbankan syariah bukan hanya alat untuk mencari keuntungan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi dengan terus memperkuat edukasi, digitalisasi, serta komitmen pada nilai-nilai syariah. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi keuangan syariah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.